kadang jam 8 sampai jam 11 malam. Ya, Pak, terima kasih. Iya. Izin bertanya Baik, dan Pak. minta saran bahwasanya saya ini ke depan November kan pensiun. Baik. Kerjaan saya di LH, ya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, tepatnya di TPA Jilibaya. Setiap hari saya melihat sampah yang begitu banyak sampai 1.950 ton per hari. Ya. Jadi itu saya lihat pabrik itu membuang itu bertruk-truk. Contoh Ada pabrik juga yang buat langsung, Pak, situ. semuanya pabrik membuang di sini. Baik. Wong tiap hari itu dari Indofood itu membuang kentang yang busuk itu ada 3 kintal, 4 kintal. Terusan tempe yang dibuat bahan tempe kedelai yang mau buat tempe itu kintal-kintalan. Saya minta untuk tak kasihkan maggot. Iya. Iya, terusan dari Akpol itu kemarin saya minta untuk tak buat pakan ayam. Iya. Itu dikasih nasi itu ada 2 kintal, nasi 1 kintal, yang satunya itu pasti bagi semua itu. Saya buat itu. Jadi ke depan itu minta sarannya, saya punya tanah kosong 10 kali 20 begitu. Berarti sehari, Pak, seandainya kita bilang nasi, sayur, kentang, limbah-limbah yang tanda kutip ya bisa untuk pakan kayak gitu tadi, kira-kira ada berapa kuintal, Pak? Tontonan ada itu. Tontonan. Kalau mau kalau yang itu ya paling ya yang sudah terpilah kayak gitu ya 1 ton ada. 1 ton. 1 tonan, tapi Begini. belum dari pasar Johar itu, Pak. Sehari itu full truk yang dibuang. Baik. Campur-campur tapi. Baik. Begini. Kalau model limbah kayak gitu, ini Bapak sudah masuk itu, Pak, ya, masuk rekaman, Pak, ya. Iya. Ini sebentar lagi Bapak akan dihubungi banyak orang, pasti. Siap. Nanti semua orang akan cari pakan. Siap. Tapi tolong jangan dijual mahal-mahal, Pak, ya. Udah saya jual, tak kasih aja. Jangan dikasih, habis ini dijual. Oh, jual ya. Itu sehari dapat 1 juta kan sudah bahagia, toh, Pak. Siap. Caranya begini, kalau seandainya 1 ton bahan tadi, itu kan bahan sebenarnya masih bisa diolah. Bisa. Supaya dia bakterinya mati, berarti Bapak butuh panaskan. Panaskan. Karena Bapak ada di tempat sampah, berarti kan butuh direbus nih. Oh gitu ya. Jadi Bapak buat tungku dari plastik kan bisa, Pak. Bisa. Model kayak yang paling gampang, model tahu luang, Pak, ya. Kita buat bulat, kita kasih sampah, kita kasih udara, kita kasih blower, Pak. Oh gitu ya. Oh itu ya. Blower untuk menghidupkan api itu ya. Bukan, blower untuk udaranya Oh, masuk. udara. Oh ya bisa. Nah, nanti Bapak rebus semua itu tadi, dikukus, Pak, bukan direbus, di steam. Oh di steam ya. Anggap aja beli drum, atasnya dikasih dan itu, terus bahan dimasukkan. Setelah itu Bapak masukkan dalam mesin untuk mixing. Oh. Setelah mixing, ini sudah jadi pakan, Pak. Supaya bisa diawetkan, ada 2 pengawetan, itu bisa fermentasi, yang kedua bisa dikeringkan. Kalau dikeringkan kan berarti butuh oven. Oh iya. Nah, kalau ini larinya bisa ke pakan ternak, tapi wajib dimasak. Wajib dimasak ya. Iya. Nah, seandainya limbahnya 1 ton, Bapak jual Rp1.000, pasti diantri orang, Pak. Semua orang nanti tahu-tahu pasti ngubungi Bapak untuk beli pakan ayam ini. Rp1.000. Iya. Terus apa lagi kira-kira? Limbahnya yang lain Bapak olah. Jadi kalau yang dari limbah pasar, Bapak buatkan kotak. Ukuran paling ideal menurut saya itu sekitar 1 truk. 1 truk itu kan 6 ton. 6 ton itu kan 6 kubik rata-rata. Tapi kita buatnya jangan terlalu 6 kubik lah. 2 kali 4 lah. Itu kan 8 meter. Jadi 1 tempat itu nanti dijadikan lindi. Lah padatnya nanti dijadikan kompos padat. Jadi konsepnya kayak buat pupuk horti, Pak, ya. Ada para-para, bahan masuk akan hancur sendiri. Lah air lindi ini nanti kita olah, ini jadi bahan pembuat pupuk air lindi itu. Air lindi ini kita bisa olah macam-macam. Kita jadikan ZPT bisa, kita jadikan pembenah tanah bisa, kita jadikan untuk buah bisa. Tinggal apa bahannya yang ada. Walaupun di TPA ada IPAL ya. Ada IPAL. Ada 6 kolam. Ada pakai banyak. itu aja sudah. Banyak sana. Lah nanti itu tinggal dibuat untuk ambil lindinya, Pak. Lah air lindi ini nanti tinggal dioksidasi Di aerator. di aerator. Ketika di aerator itu meningkatkan bakteri. Lah meningkatkan bakterinya tinggal nambah unsur apa yang Bapak mau tambahkan di situ. Oh gitu.
Nah, nanti dari sinilah sampah akan berharga sekali, Pak. Iya. Nah, ini saya punya tanah 10 kali 20 ini untuk ternak 10 ekor ayam sama Ya, itu untuk contoh aja lah. contoh aja ya. Untuk contoh aja. Oh gitu ya. Bapak buat nanti contohnya di situ semua dalam bentuk polybag untuk sayurnya, Iya. ayamnya sebagai show aja. Oh gitu ya. Untuk show dari pakan yang Bapak buat untuk pakannya. Pupuk dari limbah yang Bapak buat untuk pupuknya. Lah, goal terakhir adalah bermitra, Pak. Oh mitra. Ini pupuk terlalu banyak, Pak. Iya. Seandainya dengan pupuk ini kita buat boros nih 1 hektar sampai 3 ton, 4 ton. Maka kalau sehari ada sekitar anggap aja 400 ton yang basah, 400 ton itu jadinya pupuk kan sekitar 200 ton. Ditambah dengan lindi tetap 200 ton, kan tetap kembali lagi ke jumlah semula. Iya. Lah, ketika keluar dosis seperti itu berarti Bapak setiap hari kan untuk 50 hektar nih. Nah, proses satu tanaman seandainya padi, jagung dan sebagainya kan rata-rata 4 bulan, 3-4 bulan. Berarti Bapak harus bermitra dengan petani, luasnya adalah setiap hari 50 hektar kali 120 hari. Ini untuk 6.000 hektar. Gitu ya. Kalau boleh, nanti Bapak pulang dari sini sowan ke Bu Wali Kota ya berarti ya. Atau ke Kepala Dinas. Dinas dulu. Bilang matur ke Kepala Dinas, bagaimana kalau kerjasama dengan Dinas Pertanian. Gitu. Lah, pupuknya kan kalau pemerintah sama pemerintah jual kan aneh. Nanti biar pihak ketiga yang ngurus, Pak. Oh gitu ya. Ya nanti tinggal buat harganya bisa murah, mungkin cuma 300 rupiah atau bisa lebih murah lagi, tidak ada masalah. Sehingga apa? Biaya operasional ini nol. Begitu. Malah Pemda dapat penghasilan Dari air lindi tadi ya. dari air lindi tadi. Padahal di air lindi sana itu sudah anaerob juga di aerator juga. Lah, tinggal di aerator kan cuma belum dikasih bakteri. Oh belum. Lah, ini tinggal dikasih bakterinya, Pak. Lah, bakterinya terserah mau buat untuk apa. Begitu. Gitu ya. Nah, terus yang kedua yang dibutuhkan kan kebun percobaan. Nah, sekarang Bapak mulai buat kebun percobaannya, setelah itu nanti bisa dibuat perusahaan atau apa terserah nanti dari Pemda, Pak, itu, Pak. Kalau selama ini yang pihak ketiga ngurusnya gimana itu, Pak? Pihak ketiga di TPA itu yang semua yang megang di Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Ya, jadi Enggak, yang tadi Bapak cerita katanya di situ ada juga pengolahan ya, kompos itu. IPAL. Oh, IPAL-nya itu. IPAL itu yang mengelola saya sendiri. Oh, begitu. Terus kan di setiap bulan sekali di laboratorium. Oke. Punya laboratorium sendiri. Oke. Iya. Baik. Kalau untuk pupuk yang paling penting 3 unsur, Pak. NPK 2% bebas logam berat. Tegas berarti bakteri jahat. Nah ini untuk bebas logam berat gimana saya belum tahu. Kalau bebas logam berat itu ya dipilah tadi itu. Terus nomor 1 dipilah, terus nomor 2 kalau memang betul-betul logam berat berarti harus dikasih eceng gondok. Oh di air lindi tadi ya? Air lindi tadi dari akarnya eceng gondok. Dia akan nyerap logam berat. Di kolam itu dikasih eceng gondok. Oh berarti butuh wadah tersendiri untuk percobaan. Mengambil itu betul. Oh gitu ya. Nanti di laboratorium. Tapi di laboratoriumnya bisa keluar lah logam beratnya kan? Ada. Oke. Ada. Tapi masih keluar nggak kira-kira logam berat di situ? Saya belum meneliti. Kita kan belum percobaan untuk pakai eceng gondok. Nanti setelah dilihat kan gimana hasilnya logam berat baru diketahui. Setelah itu baru diolah mau buat KCL mau apa itu gitu ya Pak? Nah ya, kalau ini kan dekat nih Semarang. Nanti sebelum pensiun tinggalkan nama baik yang terbaik Pak buat sistem. Iya betul Pak. Saya kepengen merubah dari hulunya. Jadi saya kepengen laporan sama Kepala Dinas bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu punya 600 bank sampah. 600 bank sampah. Jadi bank sampah ini kepengen saya bank sampah biasanya itu mengolah sampah anorganik. Sedangkan sampah di TPA 950 ton itu yang 60% itu organik. Yang membuat sampah TPA kemarin tahun September tahun 23 itu terbakar. Nah makanya ini ini nggak boleh dibakar lagi, Pak, diolah saja. Bukan dibakar, terbakar di TPA. Terbakar karena kemarin kan ada panas El Nino itu. Nah terbakar Pak. 1 bulan karena baru ada amonia ya. Ada CH4 CH4 terbakar lah itu. Nah ini makanya saya kepengen bagaimana ini bank-bank sampah itu jangan mengolah anorganik saja, harus organik, misal sama maggot atau dan lain-lain itu aja. Kalau maggot boleh, tapi kalau maggot itu tetap menghasilkan kasbot, Pak.
Ya. Berarti kaskotnya harus diolah lagi. Seperti yang kemarin saya jelaskan untuk teman-teman yang dari Tangerang itu. Oh gitu. Iya. Tapi enak lah Pak. Kalau Semarang nanti Bapak coba dulu, riset dulu ya. Buat seperti ini kan cuma deket nih Semarang sini nih. Apalagi saya kan stay agak lama di daerah Jawa Tengah. Oh gitu. Kita bisa kerjasama nanti boleh juga. Apalagi kira-kira Pak. Ya itu. Jadi kalau saya kepingin sebelum pensiun programnya ini Nanti contoh kita ajari itu dapat uang Pak. ya. Kayak di Ponorogo itu nanti jadi PAD juga. Iya. Dari PAD ya? Pak? Iya. Dari Arlindo itu? Dari pengolahan komposnya. Oh komposnya. Oh sampah itu ya? Pak? Sampahnya. Jadi sampah masuk mesin, keluar ada organik, anorganik, yang organiknya diolah jadi kompos, itu bisa dijual. Berarti kalau kita hitung Pak, itu 50 hektar per hari. Berarti kali 120, 50 kali 100 hektar, itu bisa untuk 5.000 hektar. Walah, iya. Berarti kalau seperti itu kan berarti pupuk tinggal bisa gratis Pak di di Semarang Pak. Iya. Nah, seandainya tanahnya di kota tidak sampai 5.000 hektar, tinggal ngatur dengan konsep pertanian yang lain. Kalau bisa membuat pupuk nanti kan menggandeng dinas pertanian, akhirnya dikasihkan ke KWT, Iya. kelompok wanita tani bisa Betul. gratis. Betul. Jadi usaha untuk ketahanan pangan itu. Nah, itu bisa, pasti bisa, saya Iya. jamin. Saya dampingi Pak. Iya. Jadi saya harus membuat itu ya dari RTD dikasih enyek gondok itu ya. Betul. Nanti terus diapakan itu nanti menjadi Kalau pakan direbus jadi pakan. begitu ya. Iya. Ini contoh Pak yang ada di Serang. Setiap hari 19 ton Pak. Terus Dari hotel-hotel dari Iya. semua itu. Nah itu dapat satu hari tidak mati 20 juta Pak. teman saya itu mengolah 30 hotel. Iya. Ya, itu sehari ada 10 ton. Nah itu nanti diolah di situ Pak, dijadikan pakan. Cuman tetap harus pakai itu ya di filter ya. Tapi kalau dari limbah kayak gitu harus dimasak gitu aja. Dimasak dulu ya. Supaya bakteri jahat mati dulu. Berapa lama? Paling lama 5 menit, 10 menit air mendidih Pak. Airnya mendidih dan di atasnya. Mendidih taruh di atas, nanti selesai ditaruh lagi terus Oh begini. gitu ya. Jadi merebusnya sekali. Langsung saja ya. Betul. Baru di proses Terserah. fermentasi. Difermentasi bisa. Kalau fermentasi jualnya di blong. Di blong drum itu Oh Pak. belum ya. Tapi kalau tidak fermentasi berarti dikeringkan. Gitu ya. Iya. Siap, terima kasih Iya, Pak. ilmunya. siap. Terima kasih. Kita ke Mama dulu. Kita ke Mama dulu. Lagi Mas. Itu sama Opa itu. Terima kasih. Oh ganti. Oke Pak. Iya. Sebenarnya mau melanjutkan yang semalam itu Pak. Baik. Pertanyaannya, Bapak kemarin menyampaikan limbah sebelum diolah Iya. atau diturunkan di maggot atau di mana itu kan harus Iya. ada proses oksidasi, Betul. pemanasan. Iya. Nah, saya cuma tanya pemanasan yang tepat itu dengan apa Pak? Ini Yang Pak. efisien? Bapak kan punya limbah anorganik juga, Ada, plastik. iya. Caranya buat tungku Pak. Kayak insinerator gitu Pak. Bukan Pak. Bukan Jangan gitu. kayak gitu. Tungku aja. Tentu. Tungkunya tidak usah terlalu besar Pak, diameter 1 meter. Terus habis gitu dibuat lubang tengah. Oke, Ini plastik basah, semua basah tidak apa-apa. iya. Plastik, kertas semua basah. Terus Bapak kan ada lubang nih Pak. Pernah kayak lihat tungku dari sekam? Iya, tunggu sekali. Tungku sekam, Ambilnya tinggal dari ini sini. dikasih blower. Iya. Pematik pertama cuman kayu aja 2-3 biji Pak. Begitu nyala blower ini habis Pak. Habis langsung. Ya. Nah, iya. Sama satu tim Pak. Satu tim, baik, mari. Nggak apa-apa. Terus yang kedua, ini Bapak kan masukkan dalam kayak drum nih. Iya. Kayak drum ini dibuat kayak kukusan Pak. Oke. Nah, terus yang barang-barang yang ada itu tadi, seandainya target berapa? 1 ton, berapa ton tadi? 5 ton. 5 ton. 5 ton yang organiknya berapa Pak? Justru target 5 ton tuh organiknya sebenarnya. Organiknya 5 ton, baik. 7,5 ton. Anorganik totalnya. Total. Jadi organiknya tinggal 5 ton. Baik. Nah 5 ton ini Pak, caranya begini, ini boleh saya pakai gambar Pak? Boleh Pak. Rupanya mana? Ada.
Jadi tungkunya model begini, Pak. Model begini biasa, Pak ya. Iya, iya. Nanti yang ini kan lubang tengah, yang ini masanya ini dari sampah anorganik, Plastik. plastik, Dan kertas dan lain sebagainya. Basah nggak masalah. Oke, oke. Terus yang kedua, tolong kasih blower di sini. Ini blower. Nah, alat untuk mengukusnya ke atas itu model gini, Pak. Jadi model drum begini. Iya. Ini dibuat, ini isi air, ya Pak ya. Iya. Ini dibuat besi ya. Ini Pak ya. Nah, terus Bapak buat drum yang kedua, Ini Bapak, ini penyaring apa berarti? bukan penyaring Pak, ini besi penyangga. Oh, penyangga. Terus Bapak lagi buat drum lagi kecil, yang lebih kecil dari ini. Buat kayak gini, tapi ini kasih kayu Pak. Oke. Kasih kayu, terus ini kan begini nih, betul ya. Oke. Tinggal masuk, tunggu 5 menit, buang. 5 menit, buang, begitu aja. Oh, jadi prosesnya pengukusan berarti ya? Pengukusan aja. Tujuan kita hanya pemanasan 80 derajat sampai 100 derajat kalau bisa. Ini goal kita di sini. Jadi setiap semua limbah organik masukin situ? Masuk di situ langsung buang. Masuk di situ 5 menit langsung buang. Seandainya kalau ini beratnya bisa 50 kilo, tinggal Bapak butuh berapa ini aja. Nah ini sudah jadi, kalau ini Pak jadi pakan kualitasnya. Kalau isu asapnya gimana Pak? Apanya? Isu pengasapan? Nggak keluar asap. Ini. Nggak keluar asap ya? Kalau Bapak lebih bagus lagi, seandainya ini dibuat asap kan dari atas nih. Bapak kasih cerobong, cerobongnya masukkan untuk asap cair Pak. Oke. Asap cair untuk nanti fungsi utamanya asap cair, bisa kan prosesnya ya kira-kira ya. Jadi tujuannya nanti untuk perekat Pak, petaninya. Destilasi ya Pak? Begini, destilasi ya. Ya kan bisa tuh kira-kira ini model ini kan bisa tuh. Di Facebook kami kan ada Pak yang pakai belum itu. Cuman panasnya dialirkan gitu aja. Ada dua cara, pakai kukus ini bisa. Ya, ya, ya. Yang kedua, Bapak pakai boiler Pak. Jadi kayak presto, uapnya aja yang dimasukkan di tempatnya ini ditutup rapat, dikasih uap panasnya selama 10 menit selesai pindah. 10 menit selesai pindah begitu. Ada dua pilihan. Tapi yang paling aman tidak perlu izin buat ini Pak. Kalau Bapak buat boiler kan wajib izin. Iya, iya. Kalau ini tanpa izin. Kalau misalnya sistemnya berjalan gitu Pak, karena kan keluar dari sistem pemilah itu kan langsung. Boleh, kalau sistem berjalan berarti kompornya ada beberapa lewat di atasnya. Iya. Silakan diatur, tidak masalah. Oh, jadi Sistem sininya Iya, apa dari bawah? bebas dari bawah boleh, dari atas boleh. Kalau ini seandainya Bapak sistem rotari, sistem berjalan, berarti panasnya ini di satu tempat yang uapnya cukup Pak. iya, iya. iya. Jadi Optimal. kalau sistem rotari berarti Bapak buat kayak scanner itu, ini di sini ini kompornya, lah ini jalan di atasnya Pak. Iya, iya. Dalam jaraknya paling tidak ini 2 meter Pak ya, supaya dia tetap panas di sini. Iya. Begitu ya. Oke, oke, oke. Ini bisa, ini model terserah bebas. Tujuan kita menetralkan ini. Kalau Bapak punya sampah organik yang bagus, keluarnya jangan ke maggot Pak malah. Kalau maggot harganya cuma berapa? Iya. Tapi jadikan pakan langsung. Iya. Iya, memang. Misalnya dijadiin nasi aking nih, Pak, Mahal Pak. prosesnya. Kalau daripada nasi aking ketika sudah dipanaskan gini fermentasi langsung aja. Bukan yang sampah yang bagus. Iya, langsung fermentasi langsung jadi pakan. Langsung ke Pakan fermentasi. Kita tak udah terpisah tuh Pak, nasi, sekian Nah, kalau sudah nasi gitu sayur nanti sekian Bapak jual kintal. bisa 2 Pak. Pakai belong putih itu loh Pak. Timba putih 20 kilo. Iya, dia pakai. Seandainya Bapak punya nasi kayak gitu dijual 1 kilo 1.000, pakan fermentasi kayak gini sudah selesai Pak. Iya, iya, sudah. Paham maksud saya kan? Kita udah ada seperti itu sih. Ah. Iya. Nah, beberapa pengolahan sampah yang memang limbah hotel, limbah rumah makan dan sebagainya. Mereka. Cuman yang punya tulang, yang punya daging itu aja yang perlu digiling. Iya. Tinggal campur di dalamnya. Untuk pakan apa? Paling gampang kalau gini untuk itik sama ayam. Nah, tapi tolong kalau untuk pakan ini panaskan Pak, biar tidak disalahkan besok. Iya, iya. Nah, kalau begini ceritanya, yang untuk maggot dari sayur. Kalau dari sayur tinggal masuk Sudah aja sudah, nggak usah dipanaskan. Waktu kemarin ada ceritanya Bapak Pakai oksidasi. Nah, kasgot. transport cacing. Iya. Itu prosesnya kalau udah kering bagaimana? Kalau cacing Bapak kan ada 2 nih, cacing sutra bisa, cacing anggap aja tiger atau cacing lumbricus, ANC atau apa terserah ya. Lah kalau ini kan sistem kering semua nih. Iya. Kalau sistem Nggak kering semua dari maggot, kasgot asli itu kan tidak kering Bapak. Enggak. Iya. Kasgot belum- asli belum itu kan kering. kondisi lembab Iya, kan. lembab. Lah lembab itu tinggal Bapak tabur di sini. Dicampur jadinya. Nggak usah dicampur Pak. Kalau untuk cacing tanah taruh di atasnya Taruh di atasnya Pak. aja, iya. Tambah.
dosisnya seberapa, Bapak secara berkala hitung. Kira-kira berapa gram cacing yang ada, pakannya kan sebanyak itu sehari, Pak. Seandainya 1 kilo cacing berarti pakannya 1 kilo. Lah, tapi jangan lupa supaya ini tidak sampai menggunung, cacingnya juga diambil, Pak. Iya, ganti. Lah diambil nanti Bapak buat media tanam tadi pakai polybag. Nah, sudah selesai. Selesai ya. Iya. Lah, ngolah limbah itu Pak kalau ngerti ini ya ini uang, Pak. Bismillah, Pak. Bismillah satu akan berhasil. Amin, amin. Punten, Pak. Satu lagi, kalau nggak dipanaskan Kalau untuk maggot langsung ke lele. langsung enggak, saya kurang Nggak rekomend. saya gini loh Pak. Sebenarnya enggak ada masalah. Tapi kalau sekarang, tapi ke depan, Bapak pasti masalah. Karena ini akan disorot Pak. Nanti apalagi nanti dari lingkungan hidup itu pasti nyorot ini. Nanti perlindungan konsumen yang protes. Tapi ketika Bapak sudah buat yang benar, minimal buat yang benar dulu deh, ada lah. Iya. Perkara nanti ada orang minta yang direbus sama tidak direbus, itu urusan mereka. Bedakan harga. Siap. Paham maksud saya Pak ya? Karena ini nanti ada peraturannya Pak. Tidak boleh barang menjijikkan. Kemarin tuh oksidasi itu gimana? Ini Kalau oksidasi, iya. Nah, ini prosesnya kita pakai apa? Tunggu kayak dikukus jadi Kayak dikukus, betul. Ya, tapi waktunya cuma 5-10 menit. 5-10 menit Ya. aja sudah cukup itu. Bang lagi rancangannya dikit berarti. Enggak lah. Ya, gampang. udah mirip. Aja. Oh ini cuma sedikit-sedikit aja. Ini Siap. gini Pak, jangan terlalu berpatokan dengan apa yang saya buat loh ya. Model terserah. Kondisional ya, Pak ya? Iya kan Tapi intinya kan ini. Iya. goalnya ini. Goalnya ini. Dipanaskan 80 derajat. Baik. Misalnya setelah dipanaskan kita storage dulu. Boleh, tidak ada masalah. Sampai tahan berapa sebulan, setahun apa? Tidak ada masalah. Iya. Berarti kan ada pengurangan di transportasi. Tidak masalah. Betul. Bisa ke kita semua, Pak. Mudah tahu, tadi jelas Pak ya. Kira-kira Jelas ya. sekali, Nanti Pak. kalau kurang jelas di grup tetap kita akan bantu. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Oke, nanti gini, kalau seandainya di grup supaya saya tahu Bapak kerjakan sampai level mana, hasilnya seperti apa, laporkan. Siap. Itu ya. Oke, baik. Baik, mudah-mudahan berkah. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kasih, Ya, oke. ambil kesempatan yang belum dulu Pak, kasihan Pak. Begitu. Sorry, Mas. Sama-sama mereka. Oh, sama-sama mereka? Ya tidak, oke lah. Mari. Sebentar aja deh. Ya, bentar aja, baik. Iya, Pak. Bentar aja. Sini aja. Ya, oke, boleh. Paling mau menit aja. Iya, Pak Boy. Jadi gini, sekarang potensi yang ada di sana, yang di kita sekarang ini, Iya. mesin tetas telur sudah ada. Oke, baik. Gede, dia besar. Saya belum pernah lihat, belum buka karena masih di packing di dinas itu. 5 tahun nggak digunakan. Ini kan potensi nih. Betul. Nah, Pak Kadis kemarin ngirim saya ke sini. Kamu belajar pakan, balik kita buat itu. Baik. Kalau Bapak sudah punya mesin tetas nih, Udah punya telur nih ya, sekarang. Pak, ya. Berarti kan tinggal ayamnya nih. Ya, telur. Sekarang Bapak pilih kelompok-kelompok yang bisa produksi telur. Pelihara ayam. Pelihara ayam. Nanti telurnya yang netaskan dinas. Ya, kita ini kan ya. Ya, terus pakan nanti yang ngasih dinas. Jadi kerjasamanya jalan semua. Contoh nih. Iya. Seandainya Bapak adopsi satu kampung saja. Yang punya ayam 10-an per rumah. Kayak kemarin saya bilang, Pak. Iya, iya. Seandainya satu kampung dengan 100 kakak saja, punya 10 ekor, ini sudah 1000, Pak. Iya. Kalau sudah 1000, itu sudah berarti 4.000 per bulan, Pak. Produksinya. 4.000 per bulan, berarti harus siap produksi pakan per bulan 16 ton minimal. Nah, itu pakannya masalahnya. Nah, pakan kan kemarin, kalau untuk ayam penggemukan cukup jagung, asola, selesai, Pak. Tapi karena Bapak kemarin kan punya limbah ikan nih. Ya, ikan banyak. Lah, limbah ikan banyak ini, kalau limbah ikan dibiarkan kan jadi busuk. Ya, Kalau busuk ikan ayam tidak mungkin mau. ya. Kalau limbah ikan karena dia basah, tambah singkong atau tambah jagung yang kering supaya dia kondisi setengah basah. Seandainya itu dijadikan pelet, ditambah panas sedikit sudah jadi pelet. Ya. Itu ya. Tapi tolong Pak ya, hatinya tuna itu beracun. Hati tuna, hati ya. Hati ikan tuna itu beracun. Tolong dibuang. Hatinya aja ya. Hatinya saja Bapak olah jadi insek. Jadi ini kan daerah sana Pak. Saya dapat ilmu ini malah dari daerah sana ini, dari Halmahera ini. Iya, iya. Jadi minyaknya hati tuna itu kan racun paling mematikan Pak.
Tuna itu hatinya ya. Hatinya itu. Betul, Karena itu dibuang. hatinya jangan dimasak, tapi hatinya diolah jadi dimsum. Itu ulat, semua mati. Gitu, ya. Buatnya 20% sama 80% air kelapa. Oh ya untuk insek itu. Betul. Tapi untuk pakan nggak pakai air kelapa nggak? Nggak pakai. Kalau pakan langsung jeroan, Ya. tambah dedak, tambah jagung, tambah singkong, tambah asolat. Singkong direbus itu ya. Betul. Insya Allah. Nanti saya konsultasi lagi ya. Siap, Pak. Karena saya dengan Pak Kadis ini diarahkan terus ke sini. Oke, siap. Salam untuk Pak Kadis Ya, nanti oke. ya. Kasih. Kapan-kapan salam untuk Pak Insya Allah. Gubernur. Iya, insya Allah nanti lantik. Baik. Ayo. Coba dibuka. Tinggal sedikit orang, santai saja. Kita dulu ya. Siap Bapak, terima kasih. Bapak santai kan, belum pulang hari ini kan? Oh santai aja. Mau tanya Pak Bayu. Aduh. Apa itu untuk di tempat saya rumen sapi kan banyak. Iya. Itu di caranya ngolah bagaimana? Kalau untuk udang, Ya, rumen sapi langsung dibuang di kolam. langsung dibuang di kolam. Langsung buang di kolam. Ya, nggak usah Tidak ditambahin bisa apa. diapa-apa. Seandainya diolah jadi pupuk, Seandainya juga bisa. diolah jadi pupuk, rumen sapi ditambah 2% dedak padi. Langsung itu aja. Iya, sudah selesai. Langsung taruh dalam blung, biarkan nanti jadi pupuk sendiri. Kalau Dibiarkan berapa hari? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Tapi kalau mau jadi nutrisi, Ya. rumennya 20 kilo, air kelapanya 80 kilo, 80 liter. Tapi kalau untuk udang saja, masukkan di kolam selesai. Terus ini di tempat saya tanahnya kan kurang air. Iya, Itu sekalian mau bikin kolam itu Iya. yang bagus kolamnya berapa? tergantung berapa? luasnya. Luasnya tanahnya berapa, Pak? Kalau yang mau dipakai itu rencananya ada 1.600. 1.600 jenengan bagi 3, berarti 500 meter, Pak. Itu wajib. Jadi luas kolam itu adalah 1/3 dari luas lahan. Apalagi kira-kira Terus ini untuk apa air itu udang Paname itu Iya. pakai air tawar bisa apa enggak? kalau udang faname air tawar tidak kuat. Kalau untuk air tawar itu lebih baik udang galak. Udang galak. Iya. Udah. Gitu dok. Ya, terima Terima kasih kasih. Pak J. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Silakan Pak. Kayak talk show kesehatan nah ini. Sudah Pak. Silakan Pak. Apa? Iya. Langsung aja Pak Bayu. Mari baik. Kami itu kan sawit. Nggih, Sawit itu Bapak. ada yang sudah harus diremajakan. Baik. Nah, pola peremajaan sawit itu kalau yang sudah kami alami itu tidak mau tumbuh normal. Iya, Nah, apakah kira-kira kayak penanaman kami modelnya kayak gini? betul. Apakah 99 ya. Iya, apa tebang semuanya kemudian disisip tengahnya sini atau ini Kalau biarkan saya dulu? lebih baik. Kalau ini sudah produksi atau belum? Sudah. Kalau sudah produksi jangan langsung ditebang. Minta maaf. Lebih baik diantaranya ini dipakai, Pak. Oh, situ. Nah, nanti begini itu akhirnya kan. Iya. Jadi jarak tetap sama 99 biasanya kan persegi 5 atau Pak biasanya. Terus pokoknya caranya diantaranya saja dulu. Iya. Terus yang kedua, karena akar induk ini sudah kemana-mana Pak. Iya, iya, iya. Tolong ini buat lubangnya agak dalam Pak. Oh, iya. Bukan dangkal, tapi dalam supaya akarnya yang besar-besar ini tidak ganggu ini Pak. Betul. Jadi paling tidak 1 meter, dalamnya setengah meter gitu Pak. Terus yang kedua, karena ini pasti kalah, harus dilindungi Pak. Perlindungan terbaik adalah abu. 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 Di- Supaya akarnya tetangga itu tidak nyerang ke sini. Iya, iya. Jadi ini kasih medianya abu sama kompos. Di dalamnya ini ya. Di dalamnya itu. Satu pohon 5 kilo Pak. Komposnya abunya 5 kilo kalau boleh. Kalau pembenah tanahnya kira-kira di mana? Kalau pembenah tanah, kalau Bapak buat 1 meter persegi tidak perlu pembenah tanah. Iya. Tapi kalau tanamnya cuma sedikit, wajib pakai pembenah tanah. Dikocorkan di tanahnya. Di sana aja. Betul. Ya, itu aja. Terus satu, kami pernah ternak angkrang, tapi Iya. tidak mau bertelur. Pertama bertelur, yang kedua sedikit Bapak kasih makan tulang. pulang. Karena dia kurang kalsium. Iya. Terus yang kedua, telur itu butuh protein. Angkrang itu Pak, selain dia makan, kelihatannya dia tidak makan apa-apa, tapi dia itu makan serangga Pak.
Angkrang itu makan serangga yang kecil-kecil lainnya. Iya, iya. Penggantinya Bapak harus kasih proteinnya bisa dari ya tulang tadi yang ada daging sedikit-sedikit, tulang ayam yang hancur-hancur itu Pak. Iya, iya, iya. Itu akan senang. Apalagi kira-kira. Sudah, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dikit-dikit aja, Kak. Nonggo. Jadi Pak Bayu, langsung. Yang pertama gini Pak, kami kan petani perkebunan, kami Iya. ada kopi, durian, kemuku. Baik. Awal kita memang nggak pernah pakai kimia. Iya. Kami pernah tahun kemarin aja kita tahun 2023 masih lolos tes organik. Iya. Ya walaupun kita tetap Iya, bagaimana pakai cara salad, ya. terus, tapi yang kesulitan sebenarnya kalau di tempat kami adalah untuk membasmi rumputnya. Baik. Bagaimana caranya Buat herbisida, Mas. herbisida yang organik. Terus yang Ambil daun kelapa, ambil daun mangga, 20 kilo daun mangga, air kelapa 80 liter. Nah, daun mangganya digiling Mas ya, giling, digiling halus, dicampur dengan air kelapa, kemudian sudah air kelapanya per liter 80 Pak. Ditutup rapat. masukkan ke ini. Nanti dosisnya 1/4 liter untuk 15 liter. Apalagi Pak. Yang kedua, gini Pak, memang terus terang tadi waktu ditanya ada yang perangkat, mohon maaf, kami perangkat desa Pak. Cuman saya kesini mandiri. Oh gitu, Terus baik. kok kayak gini, tadi kan saya tertarik dengan yang Intan Sari. Betul, Terus yang kedua, gini Pak, memang rata-rata kondisi sekarang desa kan lagi bingung Pak. betul. Dan Dana ketahanan pangan ini. Iya betul, yang kegiatan yang 20% dari ketahanan pangan. Terus di samping itu sebenarnya tanah desa juga masih ada, itu tanah Iya. kas desa. Cuma awal kita mau konsepnya mau wisata Betul. yang 1,9 hektar. Iya. Terus kemarin kita diskusi masih ada dua opsi. Opsi yang pertama ayam petelur, Iya. yang kedua Pak Kades sendiri untuk kita ikan atau lele. Baik. Ya gimana konsepnya Pak Bayu? Kalau saya satu, buat aja 1.005. 1.005. Iya. 1.005 itu untuk sayur 500 meter. Untuk kolam 150 meter. Terus habis gitu untuk kandang dan lain-lain 100 meter. Kandang itu ayamnya maksimal cuman 50 Pak. Yang ayam. Ayamnya. Tapi karena ayam 50 kan berarti pakan jagungnya masih beli dari luar Pak. Ya. Terus kambingnya 3 ekor. Kalau kambing sebenarnya sudah ada sendiri. Oke, kalau Malah sudah kambing perah itu 40 ekor. Oke, kalau sudah kambingnya sudah berarti sudah over. Ya. Nah sekarang ini untuk konsepnya memenuhi pupuk yang 500 meter itu. Terus yang kedua ini mulai diproses untuk produksi Pak. Produksinya produksi sayur. Nah terus yang kedua belajar menjual ke warga, menyadarkan kesehatan ke warga. Nah terus ayamnya ini jadi contoh Pak. Nah sambil dengan kembangkan jagung Madura ya di tanah yang lain, bukan di tanah ini. Jadi tempat ini nanti bisa jadi wisata desa. Terus yang kedua bisa jadi sumber penghasilan. Kalau saran saya begini, jenengan kan habis pelatihan, nanti undang pemuda Pak. Terus ajak mereka jadi kelompok petani milenial. Supaya Bapak tidak disalahkan, kepala desa tidak disalahkan. Bapak kasih usulan, suruh lihat YouTube saya lah, nggak masalah. Ya. Setelah lihat itu, komitmen sama-sama, kita harus menjual untuk warga kita sendiri. Berjuang bersama-sama. Dan mereka tugasnya adalah sosialisasi, Pak. Nah, ketika mulai ada permintaan dan sebagainya, baru program ini akan terus berjalan. Ini jalan dulu untuk latihan. Oke, iya. Nanti begitu buat satu selesai, buat kedua, ketiga, nanti per dusun gantian, nanti akhirnya tiap dusun itu bisa sampai 5 sampai 10 Pak. Lah, dana ketahanan pangan kan sekarang kan wajib nih. Iya, wajib. Minimal kan 20%. 20%. Kalau dulu kan maksimal 20%, sekarang kan dibalik minimal 20%. Nah, dana itu nanti bisa kesupport ke kelompok-kelompok tadi. Pemelangkah kelompok tadi. Iya, lah kelompok nanti jangan kasih bantuan Pak, pinjem.
Nanti kembali lagi kan ke BUMDes. Ya, Dari situ kembali ke BUMDes dan BUMDes buat lagi. Nah nanti bagi hasilnya mungkin 2% atau 5% keuntungan masuk ke BUMDes, Pak. tapi tetap ke kelompok itu tetap pakai konsep yang 1.500 dulu. 1.500-an, Pak. Satu kelompok 1.500 supaya muter, bisa mandiri pupuk, bisa mandiri benih, bisa mandiri produksi. Lah pasarnya dijual di masing-masing dusun, Pak. Terus kalau yang konsep ayam 1 KK 10 itu gimana? Gini, setelah orang-orang tahu, pinter, mereka jalan kan? Ya. Anggap aja 1 tahun, Pak. Setelah mereka tahu itu, netesnya kan mulai jalan nih, Ya. penetasan. Lah ditawarkan ke warga, mau nggak semua terlibat? Nah, Karang Tarunanya tadi yang anak-anak pemuda milenialnya kan sudah mulai bisa neteskan nih. Iya, iya. Belikan alat tetes yang benar lah, Pak ya. Lah ketika dia sudah mulai neteskan, jagung sudah mulai jalan, warga boleh dikasih, jangan dikasih, Pak, biar warga beli sendiri-sendiri ayamnya. Nanti jualnya di mana? Di BUMDes. Telurnya yang neteskan siapa? BUMDes. Yang ngerjakan siapa? Petani milenial. Oh, berarti kita hanya ngambil telurnya saja. Ngambil telurnya saja. Lah nanti kan punya bibit DOC. Iya. Ditawarkan lagi siapa yang mau ternak ayam. Sehingga syukur-syukur ternak ayam ini jadi kelompok, Pak. Akhirnya kan jumlahnya besar nih. Seandainya warganya 1.000 itu setiap bulan punya 10.000 kali 40.000 loh, Pak, tiap bulan. Nah, ditunjukkan ke masyarakat, Pak, ke kelompok. Kita ini loh ada ayam rencananya ngingu 10.000 induk. Berarti kita butuh pakan setiap bulan anggap aja sekitar 16 ton nih. Berarti kita harus butuh jagung setiap bulan harus nanam rutin. Nah, itu yang nanti kelompok semua akan terlibat. Tapi ini jalan dulu, Pak, ya, untuk contohnya dulu, satu aja dulu. Iya, emang awalnya saya ke sini kayak gitu, Pak. Saya mau fokus ke diri sendiri saja dulu. Iya, ini jenengan buat untuk contoh. Setelah ini contoh, semua baru diajari. Tapi jangan salah, Bapak buat ini sambil cerita dulu. Oh, iya, iya. Lah, nanti gimana caranya? Ayo kita lihat sama-sama. Begitu ini sudah jalan 2-3 bulan kan sudah muter nih. Begitu jalan 3 bulan muter, kelompok milenial mulai dibentuk. Itu baru pakai dana ketahanan pangan. Enak kan kalau gitu, jadi tidak disalahkan, Pak. Iya, Pak, takutnya kayak gitu. Ini kan yang dituntut kan keberlanjutannya. Betul, lah inisiatif harus dari bawah. Soalnya ini masalahnya riskan, Pak, sampai kabupaten semua kena ini, Pak. Betul. Ketahanan pangan kontrol sampai kabupaten ini. Bingungnya seperti itu. Oke, kita mau ayam misalnya. Tapi keberlanjutannya seperti apa? Lah kalau cuman ayam dataan orang-orang Iya. langsung gitu pasti mati, Pak. Wah, ayam nanti kalau keburu gitu kan ngawur. Iya. Tapi kalau jenengan sudah mulai, ayo bertahap. Ini kan tidak harus langsung sekaligus. 1 tahun lah kita planning sampai akhirnya berapa keluarga yang bisa kerja akhirnya. Jagung dulu, Pak, minta tolong sambil dikembangkan. Tapi bukan di tanah 1.500 loh ya untuk pakannya. Oh iya, iya, iya. Contoh dulu, Bapak tanam 1 kilo aja. Mungkin ada benih lah di sini kalau 1 kilo ada mungkin. Siap, Pak. Apalagi kira-kira. Mungkin cukup, Pak, sebenarnya. Yes, gampang kan sudah tercerahkan. Iya, Ini saya iya. senang, Pak. Yes, mudah-mudahan berkah dan Amin, berhasil, amin. Pak, ya untuk desanya nggih. Sematur nuwun, Pak. Nggih. Monggo Bapak. Nggih. Sebenarnya minta maaf, Pak. Gimana, Pak? Saya sih sawah ada ya, cuma digarap sama orang saya masalah itu. Iya, Akhirnya ya aku nunggu dulu ya, nunggu Iya. musyawarah dulu ya. betul. Cuma kalau konsul kesehatan boleh nggak, Pak? Boleh, enggak apa-apa, Pak. Tapi itu kan dilihat di kaki ya. Iya. Gimana, Pak? Itu ya, aku situ ya. Sini, Pak. Saya penyakit apa itu? Karena Kok enggak sakit kok mau tanya sakit apa toh, Pak? ini ada lipoma sih, Pak. Ada lipoma. Di center, Mas. Center, Pak. Center nih, Kak. Ini, Pak, Oh iya, bentar, ada center kok, Pak? Ada center. lipoma, Pak. Ini nih. Sedikit ini. Ini pencerahannya jelek, Pak. Silakan ya. Iya. Nanti di sini kan ada verbal apa yang cocok? Enggak. Bapak BAB-nya enggak lancar. Lancar. Lancar, enggak pernah sakit di daerah perut sini. Enggak. Enggak ya, ini tapi ini pencernaannya enggak baik, Pak. Silakan ya. Tadi herbal yang ini cocok apa? Buat rebusan dulu, Pak. Daun sukun, kulit putih, temulawak, gula aren. Oh, di sini yang sudah jadi. Jangan itu ya. Nanti coba tanya Tadi ke aku Mas sudah beli 2. apanya yang untuk Tadi apa? sudah 2. Iya, enggak apa-apa.
Terus yang kedua ini kan pencernaan tidak bagus, Pak. Oh. Yang lain-lain bagus. Tinggal ini pencernaan sama kencing Pencernaan, biasanya yang masalah. Atau prostat enggak. Kalau saya nggak tahu, Kencingnya enggak sering netes. nggak. Lancar sampai Lancar, selesai. lancar. Oke, alhamdulillah. Berarti ini Itu pencernaannya pencernaan ya? baik. Obatnya itu apa tadi? Kalau seandainya Bapak minum gadok 1 hari 3 tetes sekali. Ini gini ya, Ya, tadinya di apa? sini ada boleh 1 aja 3 tetes sehari sekali. Gadok. Gadok. Ya. Tapi kalau saya lebih senang Bapak itu buat rebusan daun sukun, kunyit putih, temulawak, gula aren. Nanti Bapak konsumsi itu sampai matanya tidak kabur. Iya betul, kota labur sangat. Iya, sampai matanya tidak kabur. Oh, iya. Tapi cenakan ini ya, Buah terbagus buah sukun. sukun. Iya. Saya lihat apa? Apanya? Tadi apa? Daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Ya, makasih. Sampai matanya terang lagi Pak ya. Panjang, ya. Iya. Panjang. Ini matanya kan kabur. Iya betul. Pak, silakan Pak. Mari Pak. Ya Pak, makasih Pak. Mbak, tolong ini gini, pertama saya itu mau tanyakan untuk bapak saya. Saya itu udah sepuh umur 78, tapi saat ini tapi dia itu pertama sudah pernah operasi apa ya di dalam sini hernia dua-duanya. Terus kalau setelah itu kalau berak itu sulit. Baik. Nah itu harus dikuel-kuel gini, mintanya Pakai itu dirangsang minta dulu. sabun ya. Pakai dirangsang dulu. Iya harus dicuili. Dia Iya. itu kalau makan mintanya pakai pisang, biar kerindil-kerindil biar bisa ditarik. Betul. Nah, selain itu beraknya itu sulit, terus jalannya itu juga sulit. Harus sekarang masih bisa pakai ini. Baik, begini Pak, Lemes, nah, karena itu usia bisa sudah tua Pak ya, Ya. kita tidak mungkin bisa sembuh 100%. Ya. Minimal 1, BAB tidak kesakitan. Kalau sekarang kan sakit Pak, karena Ya. keras. Ya, Jadi sebenarnya buah terbagus bukan pisang, pepaya. Kalau pisang semakin keras, matur ke bapaknya. Kalau pisang semakin keras. sebenarnya sudah dikasih tali seperti itu, tapi dia itu malah cari yang keras biar bisa dikuil gini. Gimana? Terus yang kedua begini, ini penis Pak ya, kelamin ya. Ini anus. Di tengah ini kan ada jarak Pak. Iya. Kalau BAB itu ditekan, bukan kotorannya dikeluarkan. Iya. Di tengahnya itu ditekan, masuk nanti kotorannya keluar Pak. Di mana? Ini Jadi ini seandainya ini penisnya Pak ya Iya, di sini, iya, ini penis di sini, ini kan anus di sini. Iya. Di tengah ini kan ada jarak Pak masih Pak. Iya. Jarak ini tengah ini ditekan. Jadi ketika BAB itu suruh nekan nanti kotorannya akan keluar sendiri Pak. Nggak usah ditarik, nggak usah dirangsang. Jadi itu ditekan masuk sedikit nanti kotoran akan keluar. Klepnya kan di situ. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya otot-ototnya tetap bagus. Ini kan perkara otot Pak, karena sudah sepuh Pak ya. Kalau boleh makan bekatul atau taji. Satu langsung atau perlu yang disangrai itu Sangrai tadi. Kalau enggak begitu, kalau seandainya itu repot taji. Tajin. Tajin, jadi pagi kalau masak itu airnya dilebihkan sedikit Pak. Iya. Begitu mau mateng airnya diambil, Iya. terus ditambah sama gula aren sama kunyit Pak. Itu setiap pagi ya. Ya setiap pagi, sekali aja. Itu untuk memperbaiki sarafnya Pak. Terus yang kedua, kalau kaki masih lemah, otot masih lemah itu karena orang sepuh. Iya. Kalau itu saya minta maaf, saya kasih produk. Kalau boleh belikan BSM 7. SSB7. BSM 7 diminum 1 hari sekali, 1 sendok BSM 7 ditambah 1 sendok susu milk biasa itu Pak. 1 sendok susu. Iya, supaya tulang-tulangnya tetap bagus, ditambah sama sprit atau soda. Soda gembira itu. Iya, 1 sendok aja, tapi bukan 1 botol loh Pak ya, 1 botol bisa 1 bulan. Apalagi kira-kira. Itu pundaknya ini agak sengkleh gini loh. Nah, kalau itu terapi. Lebih terapi sendiri. Terapi sendiri Pak. Bapak terima kasih banyak. Nggih, saya insya Allah pasti ke sana Pak. Nggih. Nanti setelah hari raya saya undang dulu ke sini mungkin. Siap. Nggih. Mas terima kasih ya. Saya minta tolong dibantu bapaknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau tangan ini terapinya paling gampang begini Pak. Ini tarik ini. Gini. Ini sama tegang ini tarik ini. Gini, kalau bisa dibantu, kalau tidak kuat.
Oh, iya. Apalagi kira-kira Ya. Terus ini di belakang di rumahnya itu ini ada lahan. Ini Iya. kurang lebih ini 50, belakangnya ini ada di 300 sampai 500. Sini sudah di rumah itu kira-kira 100 meter. Nah, Baik. ini banyak naungan pohon jati. Iya, Di belakang sini ada bambu. iya, Sama jurang sini lembah. iya. Di sini ada kolam ikan, tapi airnya itu dibuang ke sini. Baik. Nah, itu nggak dimanfaatkan sebenarnya, Iya. dibuang. Nah, ini sebaiknya pohon-pohon ini saya tebang biar ini rindangnya Nggak itu harus hilang juga. untuk Bapak bisa tanam yang lain, Pak. pohon jati. Tidak masalah. Kalau seandainya di pohon jati, ini kan berarti tanah kering, Pak ya. Iya. Kalau tanah kering, Bapak tanami lengkuas, kunyit, kencur, Pak. Itu pun juga prospek, Pak. Lengkuas, kunyit, kencur. Itu wajib di bawah naungan. Jauh lebih bagus. Terus kalau seandainya supaya ini lebih cepat besar, airnya tadi dialirkan ke sini. Kalau bisa. Perlu apa kolam itu? Enggak, kalau di sini sudah ada kolam nih. Kolam ini Bu jauh ini Oh, jauh jauh. di Kalau sini gitu ya, punya buat- yang orang juga masih Kalau saya biar kunyit, lengkuas sama kencur nggak perlu pakai kolam, Pak. Itu cukup, Pak, tahan Sini. kemarau. ini dibuat apa 1.005 Oh, kalau itu buat nggak bisa. 1.005 Bapak potong sedikit. Ini yang ini. Kalau ini cukup untuk 1.005, Pak. Ini maksud saya untuk jalan. Nah, kalau untuk jalan. mungkin Boleh di sini, nggak apa-apa. di sini. Boleh nggak apa-apa. Lah yang ganggu aja dipotong. Tapi yang lainnya jangan dipotong, Pak. Oh, gitu. Kalau saran saya bertahap ini. Kalau jagung Madura di bawah naungan sedikit masih bisa. Iya, iya, iya. Jadi di antara kunyit jarak tanamnya 1 meter, tengah-tengahnya kasih jagung Madura, walaupun kecil yang penting berbuah. Ya. Apalagi kira-kira. Terus di rumah saya itu punya lahan di dekatnya perumahan, itu punya 5,5 sama 11, ini sekarang masih kosong. Sini sampingnya di dalamnya sini ada perumahan. Iya. Rumahnya ini rukonya. Baik, Ini baru kalau ada lahan aja. rukonya, kalau Bapak sudah punya ruko kayak gitu, Bapak belajar jualan sayur. Ditanami atau dibuat bangunan ini, Pak? Jangan, Pak. Sekarang ini bukan bangunan yang penting, Pak. Bangunannya boleh sederhana, semi permanen, tapi tanamannya di situ ada beberapa yang dalam polybag begitu aja, Pak. Iya. Sambil jualan sayur yang dipanen dari sini, Pak. Jadi itu showroomnya. Iya. Nah, nanti kalau seandainya ada orang yang minat beli polybag atau pakai galon, ya Bapak buat lagi di rumah. Nanti di situ yang sudah bagus-bagusnya, yang produksi di rumah, yang bibitnya dari awal sampai umur 3 bulannya, gitu, Pak. Jauh nggak dari sini jaraknya? Kalau ini mah jauh, ini di Ponorogo. Oh, gitu. Di Ponorogo, saya di Madionnya deket karenya. Oh, dekat ke Aris itu. Iya. Oh. Kebetulan mertua rumahnya ya deket. Nah, kalau di sana ya nanti di Kare. sama-sama lah, Pak. Dekat ke Aris aja kok. Ayo. Ya, nanti mungkin kalau bisa berkabar kalau sana nanti bisa ketemu. Nanti di sana ngubungi Mas Agus, Pak. Kemarin sudah ketemu belum? Sudah tadi sudah ketemu. Oke. Nah, nanti bisa ngobrol ke sana. Ya, satu lagi, Pak. Iya. Ini istri saya itu kan kena hipertensi. Nah, itu Hipertensi. gimana penangannya? Apa bisa Hipertensi dinolkan itu atau wajib. netral? Bukan dinolkan, Pak. Hipertensi kalau malah drop, malah bahaya. Maksud saya normal. Dinormalkan. Jadi gini, buat rebusan, buat jus, Pak. Kaca panjang, seledri, belembeng, mentimun. Ya. Terus yang kedua, air yang dipakai buat jus ini tadi harus rebusan cipluan, Pak. Oh, gitu ya. Kalau cuman ini aja kurang, tapi kalau air rebusan cipluan yang dipakai ngejus ini cepat turun. Tetap Nah, normal. caranya gimana? Itu ciri cipluannya kan sulit. Ketika Bapak dapat cipluan dirajang. Satu, ya. Akar, batang, daun semua dicuci dulu, Pak J. Akarnya, terus Buahnya? buahnya semua dirajang. Hmm. Dicoper halus, dijemur, Pak. Ya, Nanti dibuat kayak teh. ya. Nanti tinggal ambil 1 sendok untuk 1 gelas air, direbus mendidih, nanti tinggal buat jus gitu aja. Itu yang menurunkan tensi. Cipluannya itu Iya. pengaruh ya. Betul. Tapi yang lainnya supaya seimbang. Pengeringannya Dijemur ada biasa. di matahari nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan berkah, berhasil, Bapak. Satu lagi mungkin Monggo. kemarin ada pesanan di kaki itu ada seperti kadas. Iya, kasih lengkuas. Lengkuas saja. Diparut lengkuas, dioles-oleskan, nanti jadi memar, Pak. Jadi merah berair. Mm-mm. Ketika sudah memar, merah berair itu baru taburi tepung beras.
Tepung beras, beli tepung beras biasa itu, oleskan. Jadi setelah dia luka, didinginkan dengan tepung beras, nanti terkelupas semuanya, kulitnya jadi ganti baru. Ya, ya, terima kasih Pak. Ya, terima Ya. kasih. Sebentar, saya tak ke toilet sebentar ya. Sebentar. Saya ke toilet. Untuk ini detail-detailnya saya mau segera melangkah, tapi terkendala dari tadi saya punya lokasi yang pertama yang di lereng Gunung Lawu tadi yang sudah saya tanamin bang pakan tapi yang dibeli orang, tapi sehingga saya belum bisa memulai untuk yang kambingnya karena di situ yang sudah saya tanami durian dan alpukat itu membutuhkan pupuk. Betul. Dan sekarang saya belum punya kambing. Sementara saya yang sekarang tinggal di Karanganyar itu sekitar 24 kilo. Yang akan saya mulai itu saya sudah telah 600 meter yang saya mau bikin kandang. Jadi itu saya sewa tanah yang untuk bang pakannya. Saya lebih senang Bapak mulai 600 meter. Oh gitu. Mohon maaf, untuk yang 600 meter ini nanti kan kandang ya Pak ya? Iya. Dengan bang pakan yang untuk memulai yang apa itu keyhole garden belum bisa ya Pak? Pak? Dari situ bisa Pak, dari rumah aja. Tidak mungkin karena depan sudah dicor. Oh gitu. Kalau rumah dicor, keyhole itu kan cuma butuh Pak, satu orang itu 2 meter. J. Jadi keyhole itu kan konsepnya kan 3x3. J. Kan 9. Itu untuk 4 orang. Oh J. Dipotong jalan kan 1 meter. Berarti satu orang itu cuma butuh 2 meter. Seandainya tidak punya tanah, J. berarti kita cuma butuh 8 meter. 8 meter itu pakai apa? Pakai polybag. Oh. J. Terbuka. J. Paham maksud saya? Kalau tidak bisa pakai polybag, bisa pakai galon. Oh, nggak tahu. Terus yang kedua, seandainya tidak cukup lagi, tingkat. Pakai? Ya di tingkat Pak, pakai rak Pak. Oh, nggak tahu. Oh, siap. Yang tanaman tinggi taruh di atas. Lombok, terong, tomat taruh di atas sendiri. Yang tanaman sayur yang tingginya maksimal 30 taruh di tengah. Yang di bawah buat pembibitan. Oh siap. Satu lagi Pak. Untuk memulai kambing, apakah saya harus mengikuti arahan dari Pak Bayu yang 1 jadi 2, 2 jadi 4 itu atau karena saya sudah ditawari ada 8 indukan dan 1 jantan. Cara paling gampang. Kalau seandainya Bapak tidak mau mulai kecil. Punya enggak orang yang punya kambing, Pak? Yang tadi itu, yang 8 tadi. Tinggalnya di mana dia? Di sebelah. Sebelah rumah. Caranya begini. Kambingnya saya beli. Kandangnya pindah ke tempat saya. Ayo bagi hasil. Apa gitu? Bapak cari repot atau cari enak? Enak. Cari enak kan? Dia sudah biasa kan ngerawat kambing? Lah, orangnya kan seneng. Mungkin dijual karena kan butuh uang. Iya, betul. Dia dijual butuh uang, tapi perjanjiannya satu. Ini kambing kayak bagi hasil. Tapi kandangnya harus di tempat saya. Kotorannya milik kita. Kotoran dan kencingnya milik Bapak. Oh iya. Siap, sudah terbuka. Jadi cara saya Pak, kalau kambing sudah besar, di atas 100 gitu Pak. Kalau enggak pengalaman jangan. Jadi untuk mulai 8 itu karena ada yang sudah ahli ya? Karena dia sudah biasa. Lah kalau sudah biasa Bapak lihat dulu 2-3 bulan. Perkembangannya sudah bagus, sudah bisa rata, sudah pertumbuhannya tidak sakit, semuanya normal, bagus, orangnya bagus, tambahin. Oh, siap. Sudah terbuka. Tadi blank sama sekali. Oh gitu ya. Cuman itu aja matur sangat. Oke, wis tak doakan berhasil Bapak. Nanti kalau beli lagi seandainya nambahi ke dia cari yang betina ya sudah. Waalaikumsalam. Dari Lampung Pak Bang. Alhamdulillah. Jadi saya mulai melihat YouTube-nya Pak Bambang, Pak Bayu. Begitu saya lihat besoknya saya langsung pengen ke sini. Alhamdulillah. Iya, Terima kasih. Semangat bener saya Pak Bang. Jadi saya sempat beli tiket Pak Bang. Iya. Beli tiket, orang udah jemput ke rumah saya, baru SMS si Mbah Bang itu masuk. Pak, nggak bisa Pak, pokoknya nggak bisa katanya. Nggak bisa. Padahal sudah beli tiket. Udah beli tiket, udah saya kirim ke dia tuh tiketnya. Nah terus ya sudahlah, udah hilang aja nggak apa-apa kan. Nah udah itu saya nyuruh anak saya, soalnya cari aplikasinya itu saya nggak bisa. Saya suruh anak saya yang cari. Nah alhamdulillah ketemu, pas ada daftar tunggu itu saya masuk. Nah alhamdulillah saya bisa ke sini Pak Bang. Jadi apapun yang Pak Bayu sampaikan di YouTube itu
saya tertarik semua Pak Bayu. Iya, saya tertarik semua. Jadi apa yang Pak Bayu sampaikan tentang ayam, saya punya ayam. Betul. Di rumah itu kayak sampah aja ayam. Betul. Karena nggak dikurung lempar-lempar bekas pakan Iya, tadi, Pak. betul. Ayam punya. Beliau kambing, saya punya kandang kambing. 150 ya. Iya, tetap nggak nyampe lagi sekarang. Nggak sampai. Iya, karena udah kemarin sempat saya jual, saya kembangkan lagi ini sekitar 30, Pak. 30. Iya, 30. Nah saya akhirnya saya begitu sampai sini saya bingung mau saya terapkan yang mana. Nah jadi kerjaan ini apa ayam, apa kambing, apa-apa. Baik, begini Nah, Pak. ya, Bapak kan sudah punya semua. ya, Kambing 30. ya, Kambing kan jelas ngasih makan. ya, Selama ini kan juga sudah makan. ya, Sekarang Bapak coba dulu. Kambing deh. ya. Tolong seandainya Bapak tanam jagung manis, ada penjualan enggak Pak di sana? Nah jagungnya itu, jagung manisnya itu yang nggak seberapa laku di sana. Enggak seberapa laku. Iya. Kalau jagung manis enggak seberapa laku. Kalau jagung biasa tapi dipanen muda, ada yang beli enggak Pak? Ya, nggak tahu juga ya, Pak. Ya. Coba. Belum coba. Kalau enggak laku, berarti Bapak tuakan. Yang jagung mana itu Pak? Yang jagung biasa. Biasa. Iya, iya. Tapi kalau laku dijual muda, dijual muda. Iya, iya, iya. Kalau enggak laku dituakan sekali enggak apa-apa. Tapi begini, ini tanaman jagung nih Pak. Iya, Kan dia sudah keluar buah nih. Begitu dia keluar buah, yang atasnya dipotong Pak. iya, iya, buat pakan. Buat pakan. Iya, iya. Jadi ini dituakan di Iya, pohon. Iya. Terus yang nggak laku itu Pak ya? Yang nggak laku Iya, tadi. iya. Tapi kalau seandainya laku, saya lebih senang Bapak jual jagung manis. Iya, iya. Tapi nggak seberapa mobil keliling terus Pak di sana nggak laku mobil keliling tuh 10.000 3 kilo tuh mobil motor di kampung itu nggak. Oh gitu. Nggak pakai ini. Nah sekarang coba Bapak cari pedagangnya. Iya, ya memang belum cari belum. Nah, nanti Bapak tanya dulu, ada enggak yang pedagang jagung manis? Iya. Nah nanti kalau punya pedagang jagung manis, seandainya harga 1.000 itu berarti 1 kilo kan cuma 3.000. Pak. Iya Pak. Itu kan masih murah. Iya. Terus yang kedua, enggak apa-apa, seandainya lebih murah dari itu pun enggak masalah. Iya, Untuk awal. Iya. Sampai goal Bapak kan ngasih makan kambing aja. Iya. Kalau kambingnya tinggal 30, berarti sehari-hari kan makannya 120 kilo. Iya. 120 kilo berarti kan sehari 500 batang. Pak. Iya. 500 batang anggap aja 600 batang. 600. 600 batang dibagi 10, berarti setiap hari kan 60 meter tanamnya. Nah 60 meter berarti ya butuh setengah hektar sih. Untuk jagung, untuk pakan kambing. Iya. Tapi kalau jagungnya bisa laku, alhamdulillah. Kalau tidak bisa laku, untuk pakan ayam. Ayam kita pelihara juga Pak ya? Lah ayam kan sudah ada. Iya. Tolong di kandang Pak, Iya, dipagar aja. ya sementara ini memang lepas. Nah, kalau lepas itu resikonya banyak. Iya, setelah dari sini pikir saya mau saya kandang. Nah, kandang itu tidak harus, kalau Bapak langsung masukkan kotak, Iya. baterai, kotak kayak gini, stres ayamnya. Iya, iya. Bapak pakar dulu, geraknya tidak sampai ke tetangga. Enggak, memang udah ada Pak kandang Pak. Oh, sudah ada Udah kandang. ada. Oke, kalau sudah terbiasa dia di kandang, boleh di kandang. Nah, terus yang kedua, mulai diajari pakan. Pakan ayam menurut saya kan ada dua Pak yang paling gampang, jagung sama asola. Lah nanti Bapak buat dulu, bawa benih asola lah dari sini boleh. Enggak di sana banyak Pak. Banyak, oke. Seandainya di sana sudah banyak, Bapak mulai buat kolam asola kecil aja. Iya. Dari terpal boleh, dari plastik boleh, sedikit aja. Iya Pak. Mungkin 8 meter atau 10 meter gitu aja. Ketika ini sudah ini Bapak akan tahu kan, oh ini produksi terus nih, Iya. produksi terus. Terus pupuknya apa Pak itu yang pakai pupuk nggak? Asola, Iya. kasih aja kotoran ayam atau dirjen beras selesai Pak. Oh gitu Pak ya? Iya, nggak usah banyak-banyak ya, 10 meter itu paling cuma 1 kilo aja. Iya. Sudah habis gitu nanti 1 bulan lagi kasih lagi 1 kilo gitu aja. Nah, terus jadi tanggung jawab yang kita lakukan sekarang ini apa yang punya? Iya Pak. Kalau dulu kambing cuma asal hidup, Ya benar. ayam cuma asal hidup. Benar Pak. Nah sekarang ini dari dua ini aja yang sudah dipunyai, Iya. mulai ditanggung jawab. Iya Pak, siap. Pakan disiapkan, semua disiapkan. Sambil minta maaf Pak, sambil ngajari anak cucu. Iya Pak, siap. Nah. Apalagi kira-kira. Jadi sekelas informasi Pak. Baik. Nah begini Pak. Nah ini loh Pak. Ini yang Ini sawit ya ini. Bukan Pak. Bukan. Ini halaman rumah saya Pak. Baik, Ini ada setengah hektar Pak luasnya. Setengah hektar, Ya, baik. ini rumah saya. Ini kandang ayam tadi. Baik. Nah, ini kandang kambing. Baik. Sampai sini Pak. Baik. Nah di sela-sela ini pohon Pak. Apa alpokat. Alpokat, baik. Ya sampai sekarang belum buah alpokat. Oke, kalau alpokat belum buah, Bapak segera buat pupuk KCL. Oh iya Pak. Tadi kan sudah belajar. Ya. Lah KCL ini Bapak semprotkan. Ya. Kalau sekalian ini belum berbuah, jangan disemprot sekaligus. Oh iya Pak. Semprot ini dulu.
bertahap. Oh iya. Yang disemprot ini selama 2-3 kali tiap minggu sampai dia berbunga. Disemprot apanya Pak? Daunnya. Oh semprot daun. Iya, setelah dia Tapi berbunga. udah tinggi Pak. Nggak masalah, pakai itu Pak. Jadi pakai stick. Iya. Bapak beli seling besi Pak ke atas, iya. semprot di atas gini aja. Jadi selangnya tetap Bapak nyemprot pakai tangki yang pakai gini atau sudah pakai elektrik? Masih pakai yang manual Pak. Pakai yang manual, enggak masalah. Tangkinya di bawah. Iya digendong Pak biasanya. Oh, kalau digendong gini enggak apa-apa, cuman sticknya ini, besinya ini dipanjangkan. Jadi ini pakai selang biasa, terus dikasih stick, jadi sampai ke daun Pak. Nah ini nyemprotnya bertahap. Tiap minggu 4 tanaman disemprot. Setiap minggu? Setiap minggu, ini sampai berbunga. Oh iya. Setelah ini berbunga, pindah ini. Tiap minggu lagi selama 1 bulan biasanya sudah bunga. 4 kali semprot biasanya sudah bunga. Terus bergeser. Supaya apa? Besok panennya per bulan Pak. Oh gitu. Bulan ini 4, bulan depan ini 4, bulan ini 4, begitu Pak. Pupuknya tadi pakai apa tadi Pak? KCL. KCL ya. Dosisnya 250 per 15 liter air. Ya. Apalagi kira-kira. Nah ini kan yang setengah Pak. Baik. Nah ini yang setengah juga Pak ini. Oh luas tuan tanah ini Bapak. Bukan setengah-setengahan aja Pak ini Pak. Setengah-setengah semua nih Pak. Ini setengah nih. Ini setengah. Juga apokat juga ini. Iya Pak. Ini. Nah karena apokatnya kan cukup banyak Pak. Jadi seandainya ini kita hitung nih. Seandainya total apokatnya itu ada 100 pohon. Iya, ya 100. Anggap aja 100. Iya, Pak. 100 itu, ini jenis apa dulu Pak? Macam-macam, ada aligator, ada kendel, ada. Ya. Kalau aligator itu kan panennya kan tahunan. Iya, Pak. 1 tahun maksimal 1 kali atau 2 kali. Nah, kalau tanamannya ada 100, karena dia siklusnya sudah 6 bulan sampai 7 bulan Pak, berarti yang Bapak semprot per minggu itu 15 Pak. 15 batang. 15 batang. Difokuskan sampai bunga. Ya. Setelah bunga pindah sebelahnya. Setelah bunga pindah sebelahnya. Lakukan itu terus-menerus sambil kotoran kambingnya diberikan ke pohon ini Pak. Tiap pohon 1 kilo. Per bulan. Per bulan. Iya. Tapi diolah dulu Pak ya. Diolah dulu Pak. Jangan langsung nanti tanpa membunuh Pak. Nah yang ini Pak, ini kolom nggak nganggur Pak. Ini kolom. Ini ada kolom nganggur. Dalamnya berapa? Ada 3 meter Pak. Lebarnya? Lebih kurang 6 sampai 10-an apa 6 kali 10, iya. 60 meter. Dalamnya ada 3 meter. Iya. Lah Bapak seneng ikan apa? Ya apa aja Pak, ikan yang penting berhasil gitu Pak. Gini, kalau cuman kepengen berhasil, supaya enggak beli benih, saya seneng ikan nila. Ya sama Pak, ini lagi ya. Nila itu enaknya apa? Biarpun dibiarkan dia punya anak Pak. Ya. Paling kan cuman kecil karena terlalu padat. Ya. Lah kalau kecil berarti Bapak mulai buat asola juga. Ya, ya. Kalau kolamnya 60, berarti Bapak buat kolam 20 meter persegi untuk ngasih makan nila. Syukur-syukur Bapak mau pelihara bebek. 6 dulu aja. Bebeknya? 6 ekor aja. Bebeknya? Bebek telur apa bebek apa Pak? Telur Pak. Ya. 6 ekor itu 6 telur, 1 jantan, dari 7 lah. Nah nanti kawinnya kalau sudah telur bisa ditetaskan, bisa dititipkan di ayam. Nah goalnya adalah 1, bebeknya yang dipelihara. Bebek kalau diapokat itu membantu Pak, dilepaskan aja. Iya, iya. Ulat, belalang, penyakit-penyakit tanahnya. Berarti ini dipagar Pak ya? Kalau pagarnya bebek tidak perlu tinggi, ya. jaring aja Pak. Iya, iya. Nah, apalagi. Nah terus sebelum ke sini, saya kan nebang, saya punya 1,5 hektar nih. Iya. Ya ini masih kosong Pak. Rencana saya untuk apa ini Pak? Ini untuk jagung. Oh untuk jagung aja Pak, yang buat kambing Pak ya? Buat kambing atau buat jagung untuk ayam. Oh iya iya. Begini Pak, saya minta tolong. Bapak buktikan teori saya. Ya. Tanam 1 kilo jagung. 1 kilo panen, benihnya ambil lagi 10%. Nanti tanam lagi, akhirnya tanah luas ini selesai. Saya udah beli 5 kilo malah tadi Pak. Banyak sekali. Nggak persiapan apa? 1 kilo saja Pak. Apa 5 kilo? 5 kilo kalau nggak bisa tanam nanti gimana? Biarin dulu persiapan. Jadi saran Bapak gitu aja Pak ya? Iya Pak. Oke Pak, makasih Pak ya. Mudah-mudahan ingat loh Pak ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ayo mari Pak. Oke. Ini nyetir sendiri nanti ini, enggak ngantuk nanti kira-kira ini. Istirahat di sini dulu Pak. Oh istirahat di sini dulu, Nggih. santai lah kan. Nggih. Anggap aja rekreasi naik gunung dulu Pak. Iya. Iya betul. Saya tinggal di Jombang itu sebelumnya kan memang sudah di Sidoarjo Pak Bayu. Iya betul. Pengolahan sampah di sana, akhirnya kawin sama istri saya tinggal di Jombang baru setahunan ini, terus Iya. ada peninggalan
dari keluarga itu kurang lebih tanah 1 hektar. Sama ada beli sedikit lah sekitar 2.000-an. Terus di situ itu yang dekat rumah itu ada pohon durian, terus ada apukat tapi yang sistem yang lama-lama masih ada. Terus ada yang saya olah kembali untuk penanaman pohon musangking. Dari keterangan Pak Bayu yang tadi sudah diterangkan itu kan sistem tumpang sarinya. Terus cara yang saya tanyakan itu pengolahan. Baik. Cara pengolahan pupuknya sama pupuknya. Pupuknya itu pupuk apa? Horti aja. Horti aja cukup. Horti aja. Itu 1 buah horti 1 liter dicampur. Kalau untuk pupuk padatnya 1 pohon 1 kilo Pak, itu gini ngurusnya. Tajuk Pak ya, lebar daun. Seandainya lebar daunnya total itu 4 meter, berarti 4 kilo Pak kan. Dari pohon. Dari pohon. Ini kanan kirinya berapa? Kurang 3 meter. Kalau ada 3 meter, kalau 6 meter berarti 6 kilo. Oh, 6 kilo. 6 kilo itu di tajuk terakhir Pak, yang di pupuknya itu disiramkan di sini. 6 kilo Pak yang padat Pak. Oh, yang padat aja. Kalau yang cair cuma setengah kilo, setengah liter. Setengah liter kan untuk 5 liter gitu. Berarti saya harus bikin pupuk horti. Kalau hortinya berarti Bapak pelihara kambing aja, tapi ngolahnya kayak horti gitu aja. Terus saya kan ada lihat YouTube-nya Pak Bayu yang bikin pakai ini, pakai sak iya. Pakai sak itu, pakai sak, saya masukkan sak yang tingginya kurang lebih 1 meter, 25 cm-nya itu dibiarkan di bawah. Pupuk kandang, pupuk ayam yang ayam pedaging. Lepas itu saya kasih ayam petelur, terus kambing sama sapi. Terus dia turun airnya di bawah saya kasih bak, terus enggak masalah. Enggak masalah. Tapi belum saya beli katalis Pak Bayu. Enggak ada masalah. Karena saya juga sudah bikin sudah bikin mutiara hitam sudah, cuman belum baru jalan 1 bulan. Seperti itu. Terus beli pupuk pembedah tanah juga sudah terus kalau pupukan pakai horti aja sudah cukup. Terus dipupukkan yang saya punya, saya juga baru beli untuk pupuk hortinya yang berupa cair, tinggal bikin padatnya itu. Betul. Ya, padatnya kalau bisa gini. Buat peternaknya supaya enggak usah beli. Supaya pupuknya bisa betul-betul gratis. Kalau untuk tanah sendiri, Bapak tidak jual pupuk, tanpa katalis pun tidak masalah. Memang dosisnya naikkan itu aja. Kalau seandainya kalau pakai katalis kan cuma 1 kilo nih per meter, per meter tajuk. Tapi kalau tanpa katalis kasihlah 3 kilo, nambah ternak aja Pak. Nambah ternak? Betul. Untuk itu sudah. Terus untuk pohon durian kalau bisa berbuah dalam 1 tahun 2 kali Pak Bayu? Pakai terpal. Jadi pada waktu musim hujan diterpal, pada waktu musim kemarau disiram. Berarti kan dari masa yang bulan sekarang itu kurang lebih. Sekarang kan baru buah nih. Itu rontok Pak Bayu. Kalau itu rontok berarti kurang kalsium. Bapak buatkan KCL itu ya, yang punya kita itu. KCL yang dari telur itu Pak? Iya, dari cangkang telur dan macam-macam itu. Kalau itu wajib katalis. Nah, setelah itu berarti dia tanahnya kurang KCL gitu. Oh, itu disiramkan Pak, bukan disemprot kan? Disemprot bisa, dikocorkan bisa. Kemarin sudah saya terapkan 2 kali, 1 bulan ini Pak Bayu. Jadi 2 minggu saya semprot 1 liter 15 liter air. Ya, oke. Sudah keluar bunga atau belum? Belum. Ini masih 2 kali Pak Bayu. Oh ya, habis ini sudah keluar bunga berarti. Wih, mantap itu Pak. Iya, rontok. Sudah kalsium. Sudah berini. Kurang kalsium. Lah, seandainya nanti dibuat bertahap, ini sekarang buah nih. Nanti kalau bunga sekarang kan berarti selesai kan 4 bulan. 4 bulan. Sekarang kan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bapak istirahatkan 1 bulan. Ini kan pas kemarau berarti ini, Agustus. Lah pas kemarau Bapak siram. Air.
Hortinya? Siram air. Enggak, siram air biasa. Air biasa aja. Berarti selama 3 bulan ini horti Biarkan. terus Pak? Enggak, hortinya cukup sekali Pak, cukup setiap bulan aja. Setiap bulan aja Sekali hortinya selama 3 Iya, bulan ini. iya, supaya buahnya besar dan manis. Iya. Setelah ini istirahatkan 1 bulan, baru siram air terus setiap minggu lah. Supaya apa? Setelah disiram air tiap minggu baru semprot dengan itu, dengan apa? Dengan KCL tadi. Maka dia akan bunga Juni, Juli, Agustus, September. September berarti Oktober, November, Desember, Januari panen lagi. Jadi setahun bisa 2 kali. Untuk yang lainnya juga sama Pak? Sama. Manggis? Sama semuanya. Kopi? Semua. Kalau kopi Bapak kasih KCL terus sama horti buah terus Pak. Kopi saya nggak berhenti berbuah Pak. Berbuah sepanjang tahun. Habis dipanen langsung kembang. Habis dipanen langsung kembang Pak. Berarti kopi itu bisa 1 tahun 3 kali Pak Boy? Punya saya setiap bulan Pak. Oh, setiap bulan? Pakai horti itu aja cukup? Pakai horti aja cukup. Makanannya yang penting cukup. Kalau susah untuk bikin hortinya saya selalu beli Pak. Janganlah buat sendiri aja lah. Insya Allah, insya Allah seperti itu. Kalau buat kan murah biayanya Pak. Ini yang teman-teman yang di sana banyak nggak bisa jadi itu Pak Bayu. Sampai saya punya teman itu, wis bingung-bingung nanti tak jual aja karena aku yang 10 hektar itu karena sudah tertanam semua Pak Bayu di situ. Nanti dicoba pelan-pelan. Untuk unsur haranya yang tanah Pak Bayu pengolahannya gimana? Karena itu nggak bisa Pak kalau sudah besar pohonnya. Terpaksa harus dicangkul pinggirnya tadi, kasih pupuk horti tadi tiap bulan itu. Nah nanti itu akan memperbaiki kesehatan. Nggak usah pakai pembedah tanah. Wajib Pak, kalau tanahnya. Pembedah tanah setiap tahun 2 kali cukup. Pembedah tanah itu awal musim hujan dan akhir musim hujan. Awal musim hujan dan akhir musim hujan. Betul, itu pembedah tanah. Oke, untuk tumbuhan sudah cukup Pak Wahyu, terima kasih banyak. Insya Allah saya jalankan sesuai SLP. Terus nanti kan ada SOP semua. Terus mengenai kesehatan, saya itu ada ketergantungan ke Fleming tea Pak Wahyu di pencernaan. Itu bagusnya pakai apa Pak? Ini bukan masalah di sini. Ini satu Pak, minta maaf ya. Minta maaf loh Pak ya. Ini matanya agak keluar mulai kapan? Matanya? Agak keluar ini mulai kapan? Ini kasusnya, ini hormonal. Yang pertama Bapak sulit tidur. Yang kedua sering berdebar jantungnya. Terus yang ketiga sering cemas. Betul Pak? Iya. Itu hormonal. Ini enggak, memang sulit tidur. Kalau tidur itu tertidur. Iya. Obatnya Pak, cari keripik teripang. Katakan orang Sidoarjo. Beli tepek teripang. Kalau enggak digoteng sama BAB enggak bisa. Nanti habis ini BAB-nya lancar, selesai. Keripik teripang. Teripang. Tahu teripang gitu? Iya. Teripang beli kenjeran loh Pak. Ada. Sudah itu setiap hari 3. Karena memang kalau saya habis kerja gitu, istri saya untuk menyarankan kamu wis umur 45 lebih, sekarang harus kamu istirahat lebih banyak aktivitasmu. Saya nggak bisa tidur Pak Bayu. Nggak bisa tidur. Iya. Penyakit ini hipertiroid. Terus kalau kecapean gitu Pak Bayu di sini masuk angin. Betul, nyeri. Sampai ke bawah, sampai kaki-kaki. Obatnya Bapak itu sembuh ketika bisa tidur. Iya. Nah masalahnya tidurnya biasanya cuma dia subuh ke atas. Iya toh Pak? Kalau dikelonin bisa tidur. Nah obatnya teripang. Siap, alhamdulillah. Kalau istri saya sudah buat bedak tadi ya. Pijetnya. Oh bukan, pijetnya. Sama kolesterol asam urat sama vertigo. Tadi vertigo yang saya tanya karena suka terlalu banyak penyakit. Enggak apa-apa. Vertigo itu obatnya makan semangka. Semangka. Tapi semangka sekarang kayak gitu ya Pak? Ya gini, semangka putihnya. Oh yang putihnya aja. Yang saya ini Pak, saya kan penderita anemia. Iya. Semangka itu kalau sebentar, kalau begitu vertigonya bukan karena kasus dia, lain berarti karena anemianya. Jadi pusingnya karena kurang trombosit. Kalau kurang trombosit, ibu cari patikan kebu. Oh sudah tadi ya, patikan kebu sudah saya catat. Ada warna putihnya, iya. Terus direbus 5 biji untuk 1 gelas.
Tapi belum beli sing anu loh, Mak. Apa itu campurannya itu Pak Bayu? BSM 7. Yang berupa BSM 7 yang BSM 7. Karena kalau seandainya di sini tidak ada, seandainya di Jombang itu di Gudo ada Bu, agen kita. Katanya tadi catatan Mas. Enggak beli mentoknya beli gadok gitu. Saya beli gadok 5 Pak Bayu. Banyak toh Pak, untuk apa? Karena pesanan Pak Bayu. Temen yang diabetes itu kakinya sampai putus. Iya. Itu terus ada anak tetangga saya itu stroke Pak Bayu, masih umur 18-19 Pak Bayu, nggak bisa meneruskan sekolah karena kemarin COVID itu dia di sekolah. Itu gimana ceritanya? Nah itu. Jadi Pak penting nih, lagi. BSM 7 tadi kalaupun tidak digunakan gadok juga bisa. Lah nanti untuk patikan kebunnya itu rebus biasa aja kayak buat teh. Jadi ambil 3-4 batang, air 2 gelas seminggu 1 kali atau 2 kali gitu aja. Ketika pusing diminum itu enteng berarti kasusnya karena anemia. Gadoknya Pak Bayu? Gadoknya sehari sekali aja 3 tetes. Sama air putih biasa. Air putih biasa. Ini ibu sehat, jangan takut, ini kepikiran aja. Kalau anemianya memang membuat pusing. Ciri-ciri pusingnya anemia adalah duduk berdiri pusing, kadang-kadang jongkok berkunang-kunang. Habis jongkok berdiri langsung jatuh. Iya, itu enggak boleh lah, itu karena kekurangan ini, itu pakai dipatikan. Yang saya ingin kesini tanya, ketemu langsung sama penjenengan itu ya, perkara air kelapa. Air kelapa, gimana ceritanya? Ya itu kan, air kelapa ini kan air sakti. Iya, air sakti itu gini Bu, air saktinya itu karena pohonnya tinggi, enggak pakai pompa bisa naik. Terus bisa keisi air dengan sendiri. Penuh. Nah, sebelum-sebelumnya ini kan aktif minum air kelapa. Iya. Tanpa gula, tanpa es. Betul. Yang tadi. Saya juga ikut minum. Nggak masalah lah. 6 bulan terakhir, ketika habis minum air kelapa langsung gemeter, pusing mual, terus nggak kuat ngapa-ngapain. Itu kalium terlalu tinggi. Nah, air kelapa itu mengandung kalium. Yang tidak boleh minum air kelapa yang pertama, baru ada orang yang masalah dengan jantung. Nah, efeknya mual dan sebagainya, tapi itu gampang atasinya. Kasih garam sedikit selesai. Iya. Kalau menurut Pak siapa tadi? Iya. Memang penderita lambung itu memang nggak boleh minum. Iya, nggak boleh lambung, nggak boleh terlalu banyak. Tapi kalau untuk tipesnya, itu obatnya itu air kelapa. Enggak, tipesnya itu gini Pak. 2 tahun terakhir alhamdulillah nggak pernah kambuh baik. Saya sering minum rebusan cacing sama parutan kunir. Kunir ya. Baik, itu sudah bagus. Baik, betul itu. Lambungnya. Terus satu lagi Pak. Itu bukan lambungnya, itu pasti dari anemianya. Ketika ibu kekurangan trombosit, perut akan berontak, minta makan. Ibu kasih makan nggak sembuh. Iya, itu jeleknya gemuk Bu nanti. Iya, lah caranya gampang, makan buah. Buah. Jadi pagi ketika mual itu ibu minum air hangat, setelah itu makan buah, tidak akan mual lagi. Nah, gini Pak, saya itu kalau makan buah sebelum makan nasi itu rasanya panas. Tidak apa-apa, biarkan sampai nanti diare. Setelah diare sudah sembuh selamanya. Air panas kan juga. Air hangat. Air hangat kan juga. Mual-mual. Ini kebiasaan saya yang saya nggak suka. Iya. Jadi gini, saya belajar ketika bangun tidur minum air hangat langsung muntahnya keluar. Tidak apa-apa, keluarkan muntahnya sampai putih-putihnya keluar semua. Langsung minum mas. Tidak apa-apa, terus habis itu minum air biasa lagi. Tidak apa-apa sampai bersih. Itu asam lambungnya terlalu tinggi lah, itu nanti kalau itu tidak keluar, tidak akan sembuh selamanya. Oh, yang kuning-kuning. Iya. Setelah itu normal, ada 2 pengeluaran lewat muntah atau diare. Ketika sudah diare, sudah sembuh. Kadang-kadang pagi
Kalau kan gosok gigi gitu langsung muntah gitu, enggak. belum gosok gigi bangun tidur buka pintu langsung Uek-uek ambil gitu. mudah gitu. Sampai Nah itu harus diminum air putih. Begitu sudah minum air putih cukup, keluarnya kan enteng. Iya. Nah ketika keluarnya enteng, lego. Itu bukan karena lambungnya, karena kurang trombositnya. Yang kedua selain patikan kebo bisa jambu, bisa hit, bisa. Terus habis gitu kalau nggak gitu bayam merah. Apa tadi Pak? Jambu, bit, atau bayam merah. Buah bit itu musiman juga itu Pak? Enggak Pak, bit itu sayur. Oh, bit itu sayur? Iya. Sayur bit. Sayur bit. Sudah. Pak, untuk ini, untuk penderita diabetes itu, Iya. saya belikan gadok itu? Boleh, Botol apa kemahalan tapi Pak, harusnya cukup BSM4. Tapi kalau gadok ya tetap minumnya sama 3 tetes 3 kali sehari. 3 tetes dikasih minum air di gelas? Enggak, bebas di sendok boleh. 3 tetes di Sendok sendok? kasih air, tetes 3 tetes diminum. Sama penderita stroke juga? Stroke sama. Kalau gadok itu kan untuk semua penyakit. Jadi gadok itu sudah ngawur gitu aja sudah. Untuk semuanya terjadi. Kak, pukulmu Kak, sini Kak? Kalau jerawat itu buat kayak ibu tadi, temu mangga sama air cucian beras. Nanti glowing. Oh, air cucian beras. Itu glowing. Salah dengar kalau mau tepung beras. Cucian beras kan ada air leri-leri. Iya, leri kan. Airnya kan dibuang, endapannya diceparutkan kunir apa temu mangga tadi diperes diteteskan di situ kan jadi mamel. Biarkan kering lah itu nanti ketika gunakan dioleskan tambah air sedikit dioleskan. Nanti glowing itu bedak terbagus. Tepungnya air leri itu loh Pak. Tambah temu mangga. Terus satu lagi. Enggak lah, gampang. Banyak di pasar. Terus satu lagi Pak, pengunjung ini. Saya kalau kecapean fisik mungkin aktivitas ada, di saat bersamaan pikiran banyak, sumpek gitu ya. Itu di sini nih. Nyeri. Itu asam lambung. Kadang itu sampai tidak bisa napas. Itu asam lambung. Minumi air hangat kasih garam. Saya takut ya. Bukan jantung. Bukan, itu asam lambung. Kalau geringgingan. Kalau geringgingan kolesterol. Oh, gitu loh. Kalau kolesterol obatnya makan apokat sama makan nanas. Tapi karena punya asam lambung ya makan apokat saja. Nanti gendut. Tidak. Monggo Pak. Oke, baik ya. Kamu nak konsultasi dah. Kak Bayu, makasih banyak. Terima kasih saya doakan berhasil ya. Amin. Terima kasih. Kalau masalah monggo hubungi. J, kita hubungi nanti ya. Kemarin ke Batu juga. Begitu. Pak Bayu.